Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Adelia Dinda Putri, NIM 1717051406. Saya dari program studi S1 Akuntansi, jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Prediksi Financial Distress pada Perusahaan Go Public, Subsektor Otomotif dan Komponen di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen yang telah membantu saya, Bapak Dr. I. Putu Gede Diatmika, SE MSI AK, selaku pembimbing 1, dan Bapak Dr. Anantra Wikama Tungga Atmaja, SE MSI AK, selaku pembimbing 2, dan Ibu Putu Riasti Mas Diantini, SE MSI, selaku dosen penelaah. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat kajian teori, yang kelima kerangka berpikir dan hipotesis, dan yang terakhir metode penelitian. Industri otomotif Indonesia telah menjadi sebuah pilar penting dalam sektor manufaktur negara ini, karena banyak perusahaan mobil yang terkenal di dunia membuka kembali pabrik-pabrik manufaktur mobil atau meningkatkan kapasitas produksinya di Indonesia. Sektor otomotif Indonesia menghadapi tantangan yang tak mudah sepanjang tahun 2019. Hal tersebut tercermin dari melambatnya penjualan mobil hampir di separuh pertama ini. Kondisi tersebut dapat memicu ketidakstabilan perekonomian baik di negara maju maupun di negara berkembang. Salah satu yang terkena efek dari kondisi perekonomian tersebut adalah negara Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2019 berada pada level 5,05% secara tahunan. Angka pertumbuhan tersebut jauh melambat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari BPS, sudah sejak kuartal 2 tahun 2019, perekonomian Republik Indonesia berada dalam tren pelambatan. Barang modal jenis kendaraan juga terkontraksi sebesar 0,04% berbalik arah dari kuartal 2 tahun 2018 yang mana mampu tumbuh hingga 8%. Pelemahan ini bisa menjadikan perusahaan terkena financial distress. Banyak faktor yang menyebabkan perusahaan terkena financial distress, di antaranya penurunan kinerja perusahaan yang ditandai dengan ketidakcukupan modal, serta besarnya beban utang dan bunga. Metode analisis yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan yaitu analisis rasio. Rasio yang digunakan pada penelitian ini meliputi rasio current asset to total asset, rasio current liabilities to total asset, rasio total liabilities to total asset, dan rasio net income to equity. Berdasarkan fenomena yang terjadi, peneliti melakukan penelitian tentang prediksi financial distress pada perusahaan Go Public subsektor otomotif dan komponen di Bursa Efek Indonesia. Bahasan selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, banyak terjadinya penurunan kinerja keuangan subsektor otomotif dan komponen yang cenderung mengarahkan perusahaan menuju financial distress. Yang kedua, adanya dampak dari kejadian global yang melemahkan subsektor otomotif dan komponen dan sahamnya. Bahasan selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh rasio current asset to total asset terhadap financial distress pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Yang kedua, bagaimana pengaruh rasio current liabilities to total asset terhadap financial distress pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Yang ketiga, bagaimana pengaruh rasio total liabilities to total asset terhadap financial distress pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020. Yang keempat, bagaimana pengaruh rasio net income to equity terhadap financial distress pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020. Bahasan yang selanjutnya yaitu kajian teori. Di sini peneliti menggunakan teori sinyal atau signaling theory. Menurut Brigham dan Houston tahun 2010, isyarat atau sinyal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Teori sinyal menekankan kepada pentingnya informasi yang diungkapkan oleh perusahaan
yang nantinya informasi ini menjadi bahan pertimbangan keputusan investasi oleh pihak di luar perusahaan. Yang kedua yaitu financial distress. Menurut Ramadhani dan Lufyarman tahun 2009 dalam Saifuddin tahun 2013, mengartikan bahwa kesulitan keuangan atau financial distress merupakan tahapan awal sebelum terjadinya keberangkutan atau likuiditas dikarenakan penurunan kondisi keuangan. Apabila ditinjau dari kondisi keuangan, ada 3 keadaan yang menyebabkan financial distress, yaitu faktor ketidakcukupan modal atau kekurangan modal, besarnya beban utang dan bunga, dan menderita kerugian. Teori yang ketiga yaitu laporan keuangan. Pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 1 mendefinisikan bahwa laporan keuangan sebagai suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi para penggunanya untuk membuat keputusan. Teori yang keempat yaitu analisis rasio keuangan. Analisis rasio merupakan suatu alat analisis keuangan yang sangat populer dan banyak digunakan. Rasio merupakan alat untuk menyatakan pandangan terhadap kondisi yang mendasari, dalam hal ini adalah kondisi finansial perusahaan. Rasio-rasio keuangan biasanya dikelompokkan ke dalam 5 kategori. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio manajemen aktiva. Yang ketiga, rasio manajemen uang. Yang keempat, rasio profitabilitas. Dan yang kelima, rasio nilai pasar. Bahasan yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir dan hipotesis. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasio kurrent aset to total aset berpengaruh secara parsial dengan financial distress. Yang kedua, rasio current liabilities to total asset berhubungan secara parsial dengan financial distress. Yang ketiga, rasio total liabilities to total asset berhubungan secara parsial dengan financial distress. Yang keempat, rasio net income to equity berhubungan secara parsial dengan financial distress. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka didapatkan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis 1, current asset to total asset berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hipotesis 2, current liabilities to total asset berpengaruh positif terhadap financial distress. Hipotesis 3, total liabilities to total asset berpengaruh positif terhadap financial distress. Hipotesis 4, net income to equity berpengaruh negatif terhadap financial distress. Bahasan selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis berupa angka dari variabel yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang kedua, lokasi dan waktu. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Bursa Efek Indonesia dan penelitian ini dilakukan dari bulan Februari hingga selesai. Yang ketiga yaitu populasi dan sampel. Sampel pada penelitian ini berjumlah 13 perusahaan, yakni sama dengan jumlah populasinya, dikarenakan semua populasi pada penelitian ini memenuhi semua kriteria yang ditentukan. Selanjutnya yaitu definisi operasional dan pengukuran variabel. Penelitian ini menggunakan 5 variabel yang terdiri dari 4 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Pengukuran variabel ini menggunakan analisis rasio. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Penulis menggunakan jenis data kuantitatif dan bersumber dari data sekunder. Selanjutnya metode penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan adalah berupa metode dokumentasi. Bahasan selanjutnya yaitu metode dan teknik analisis data. Di sini peneliti menggunakan 4 uji, diantaranya yang pertama uji statistik deskriptif, yang kedua yaitu uji prasyarat data. Uji yang digunakan pada uji ini yaitu uji multikolinearitas, yang ketiga yaitu uji kesesuaian model, yang digunakan yaitu uji Hosmer dan Lemeshow goodness of fit test, uji log likelihood value, dan uji Cox and Snell R-square dan Nagelkar R-square. Yang keempat yaitu uji regresi logistik. Sekian presentasi proposal yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.